Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bantuan hukum bagi golongan tidak mampu. Bantuan hukum di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terdapat pada pasal 1, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Nah, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan bantuan hukum. Pada pasal 3, penyelenggara bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Nah, lalu mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Lalu menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya pada pasal 4, ruang lingkup bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, yaitu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Pada pasal 5 ayat 1, penerima bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang dapat memenuhi hak secara layak dan mandiri. Dan pada ayat 2, hak dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi hak pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan berusaha atau perumahan. Nah, selanjutnya pada pasal 12, penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar atau bantuan hukum atau kode etik advokat, mendapatkan informasi, dokumen, dan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 13, penerima bantuan hukum wajib menyampaikan informasi, bukti, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum di pengadilan dan selesai di perkara. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.